I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside. Bangkrut Pak Denny. 3 bulan bangkrut. Kenapa kita boleh bodoh, tapi kita cari orang yang pintar? Iya. Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, dalam program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Hari ini saya berada di Kabupaten Bogor, bertemu dengan seorang pengusaha muda, seorang wanita yang mulai berkarir dengan berbisnis, banyak bisnisnya. Saya perkenalkan bintang tamu saya hari ini, Sari Fauzia. Selamat sore, Halo Pak Mbak Denny. Sari, Ya, sore. halo. Kita panggilannya apa nih? Sari ya? Ya, Sari, ya. Nah, Sari, di program Gemar ini saya banyak berbincang-bincang, saya banyak ngobrol dengan anak-anak muda, orang-orang muda yang punya banyak prestasi dan karya lah ya. Ya. Dari atlet, entrepreneur, macam-macam lah. Ada juga yang lainnya, ada influencer, macam-macam. Ya. Nah, saya lihat nih bisnis Mbak Sari banyak juga nih. Mulai berani berbisnis ya. Oke. Nah, Mbak Sari bisa ceritakan nggak bisnisnya apa aja sih saat ini? Oke, bisnisnya apa Iya. aja? Nih, teman-teman halo semuanya. Saya Sari Fauzia ya, biasa dipanggil Sari. Nih sebelumnya terima kasih banget ya Pak Denny ya. Iya. Termasuk Sama. apa ya, kebanggaan banget buat saya bisa bertemu pengusaha besar seperti Pak Denny nih. Jadi saya bercerita bukan berarti ilmu saya jauh lebih banyak ya teman-teman sekalian ya. Saya itu awalnya mulai itu dari tahun 2021 Pak Denny, belum lama. Oh iya, 21. 2021 karena baru pulang dari Jepang waktu itu. Oh, pernah bersekolah di Jepang ya? Para Baru sahabat, dari Jepang. Mbak Sari ini pernah sekolah kuliah di Jepang ya? Iya, sekolah. Oh, di bisa bahasa Jepang ya. Coba kasih ini deh. Apa ya? Sedikit bahasa Jepang. Siapa tahu ada orang Jepang yang nonton. Minasang, konnichiwa, soraya tame ni gambate kudasai. Wah, apa tuh artinya? Halo semuanya, selamat siang. Untuk masa depan, ayo kita semangat. Wah, luar biasa. Saya tahunya cuma Iya. konnichiwa. Oh, konnichiwa ya. Oke. Iya, terus Mbak Sari. Oke, jadi waktu itu sempat pulang Pak Denny ya. Itu sebenarnya berat sih ya Pak Iya. Denny. Karena kan di sana itu baru lulus tuh teman-teman gak ada yang pulang. Oh, Langsung pada kontrak 5 tahun kerja iya. gitu kan. Berarti waktu 2001 udah pandemi ya? Udah pandemi. Makanya berat banget buat saya itu pulang. Pertama kenapa? Karena ada karir yang di sana kan istilahnya kalau di Jepang itu kan ya enak ya Pak Iya. Denny ya gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita harus mulai lagi dari Iya. nol. Kalau di sana udah jelas udah ada nih baru lulus sudah ada kontrak kerja. Iya. Cuman saya mikir saya punya cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha Iya. gitu. Makanya saya pulang ke Indonesia karena niat pertama saya, orang tua saya kan udah tua ya Pak Denny Iya. ya. Pengen jagain orang tua gitu karena adik-adik saya kan udah punya anak juga. Jadi Iya. kan waduh gimana nih ya, saya harus jagain orang tua gitu kan. Jadi waktu itu memberanikan diri untuk pulang dengan modal seadanya gitu kan. Saya tipe orang yang waktu di Jepang juga nggak sama sekali minta uang orang tua gitu. Padahal ayah termasuk pengusaha. Ayah termasuk pengusaha, cuman dari dulu belajar gimana caranya sekolah tuh pakai uang sendiri. Mandiri ya, gitu. belajar mandiri. Gitu akhirnya pulang ke Indonesia ada modal seadanya. Langsung bisnis Pak Denny, langsung action 3 Luar biasa. bulan, tapi langsung bangkrut Pak Denny. 3 bulan bangkrut. Kenapa teman-teman langsung bangkrut? Itu tabungan habis bersih Iya, Pak Denny. Itu saya ada di titik paling bingung, malu sama orang tua, mau balik ke Jepang, malu sama orang yang di Jepang. Iya. Gitu ya. Kenapa teman-teman saya sempat mengalami hal itu? Karena tidak didasari dengan ilmu Pak Denny. Oh. Jadi modal nekat doang ya? Iya,
Wah, benar Pak Denny. Berarti saya juga baca bukunya Pak Denny. Kita itu kalau belajar action itu harus memang dengan strategi ya Pak Denny, benar banget tuh. Jadi dari situ saya ikut seminar-seminar tuh Pak Denny. Ingat uang tuh tinggal sedikit Pak Denny, tinggal 12 juta, ingat banget tuh waktu itu ya. Ada seminar harganya 5 juta Pak Denny. Wah, luar biasa mahalnya istilahnya. Nanti kalau ikut ini seminar uangnya habis nih kayaknya nih ya kan. Tapi saya percaya dengan uang segini saya bisa ambil ilmu yang bermanfaat, siapa tahu uangnya bisa berlipat ganda gitu. Ternyata saya banyak belajar, saya ikut seminar ya Pak Denny. Tapi dari situ bukan ilmu saja yang saya ambil. Networking ya itu penting juga dalam untuk berbisnis ya. Iya, dari situ saya dengan PD-nya berkenalan dengan para mentor, akhirnya menjadi teman juga sekarang. Makanya saya termasuk teman-teman ini boleh dicontek boleh nggak ya? Nggak punya teman Pak Denny ya. Temennya udah tua-tua semua kebanyakan. Kenapa? Karena nggak apa-apa deh, perih dulu di masa muda. Saya yakin suatu saat nanti di akhir tuanya bisa bahagia dan freedom, bebas. Itu dambaannya ya. Iya, jadi waktu itu banyak belajar, terus banyak-banyak juga selain ikut seminar itu nonton YouTube, baca buku. Dulu paling anti Pak Denny baca buku. Sekarang kalau ada buku pengennya baca. Gitu. Dulu paling anti. Nanti kita nulis buku setelah ini. Wah, biasa, terima kasih Pak Denny ya. Terima kasih sekali. Jadi dulu langsung mulai action lagi Pak Denny. Ini udah nggak ada modal nih dulu. Kebetulan ada pemerintah gitu ngajuin proposal. Alhamdulillah jebol juga. Bukan itu juga sih yang saya ambil, tapi mentor-mentor yang ada di saya juga yang sampai sekarang saat ini bakal menjadi mentor di Bos Milenial juga gitu kan. Nah dari saat itu saya usaha warung makan, alhamdulillah buka lagi Pak Denny ya, buka lagi, jualan online-nya jalan lagi dan coba bangun circle. Dan selama ini saya kalau kerjasama itu anehnya nggak pernah bawa proposal Pak Denny. Entah kenapa partner saya, soalnya saya nggak niat untuk berbisnis. Tapi tiba-tiba pas di pertengahan pembicaraan, gimana kalau kita bisnis bareng? Percaya aja ya. Iya, dan alhamdulillah semuanya sampai sekarang kita berpartner dari mulai pihak konveksi, dari mulai maklon kecantikan dan lain-lain. Jadi intinya modal itu ternyata bukan nomor satu. Nah betul, modal uang bukan nomor satu ya dalam bisnis. Iya benar ya. Jadi dari situ saya banyak belajar ternyata mau sukses itu memang butuh proses dan butuh banyak ilmu gitu ya. Karena action tanpa ilmu sama dengan nol besar. Iya. Betul. Gitu sih Pak Denny. Akhirnya dari situ tahu nih seminar kok mahal-mahal ya Pak Denny. Akhirnya saya bukalah bersama Kak Ferdi Chow itu membuka Bos Milenial. Nah, ada ambasadornya juga Kak Vidi nih ya. Kalau Kak Vidi nonton ya gitu. Jadi Sofyan Vidi. Sofyan Vidi. Jadi buka seminar yang harganya memang orang-orang bisa terjangkau gitu Pak Denny. Mulai dari kelas Shopee, TikTok dan lain-lain. Jadi gimana caranya Bos Milenial ini bisa mencetak 1 juta entrepreneur di Indonesia. Luar biasa ya, luar biasa. Iya. Gitu sih, Pak. Iya, nanti kita ini nih lebih detail nih kita ceritanya ya. Nah, cuma yang jadi penasaran bagi saya, Mbak Sari nih mengapa pilih ke Jepang gitu loh. Kemudian bagaimana proses ke Jepangnya? Apakah dapat beasiswa atau memang mau sekolah di Jepang? Dan waktu itu di Jepangnya di kota apa? Dulu jadi gini Pak Denny, mungkin kaget ya. Saya itu seorang bidan sebenarnya. Dulu sekolah bidan. Iya, bidan, tapi memang karena waktu itu kan pengennya dokter. Tapi karena orang tua masih nyekolahin kuliah kakak saya, aduh kayaknya biayanya mahal, mau beasiswa juga, kayaknya kalau kedokteran otak saya nggak nyampe kan. Karena emang dari dulu sukanya bisnis gitu ya. Akhirnya saya masuk ke kebidanan tuh Pak Denny. Tapi kan lumayan ya Pak Denny, bayaran bidan tuh juga lumayan ya kalau zaman dulu. Mahal juga ya? Iya, karena orang tua mah ya biasa-biasa aja, cuman kita sebagai anak kok nggak tega ya. Jadi kadang uang tuh disisihin, yang jajan saya nyari sendiri Pak Denny. Sampai jualan golok Pak Denny. Golok, pedang, itu orang tua nggak tahu. Senjata tajam tuh ya? Itu bela dirinya wushu Pak Denny. Wushu, buat olahraga. Iya, teman-teman ngeledekin, nggak bakal kejual. Saya percaya apapun itu kalau sesuai dengan target market, pasti ada pembelinya. Nah, kenapa kok saya jual ini? Karena saya pernah ngajar bela diri. Jadi saya jualkan ke murid-murid yang memang bela diri. Jadi saya mengajarkan juga kepada orang-orang
jangan patah semangat, semua ada target pasarnya gitu. Kalau kamu jualan properti, kamu nawarin ke orang yang pengangguran, mau mulut sampai berbusa kejang-kejang, nggak dibeli ya Pak Denny. Jadi gitu sih Pak Denny awal mulanya, akhirnya lanjut ke kerja bidan tuh, karena dulu kan belum besar ya Pak Denny ya, kerja bidan, jadi saya gimana ya, kayaknya nggak cukup nih gitu kan. Cari-cari saya akhirnya jadi sales dulu, sales marketing. Itu diam-diam nggak bilang orang tua, diam-diam pokoknya semua diam-diam. Sales marketing, dari situ sih ilmu saya bisnis makin, oh jadi seperti ini, oh seperti ini. Pas mau dinaikin jadi manajer saat itu, saya langsung pengen ke Jepang, gitu. Karena ada seseorang yang saya sayang, saya suka gitu ya. Tinggal di sana. Dari SMA itu ya. Jadi dia ternyata saya dengar-dengar dia mau berangkat ke Jepang. Wah, saya bilang kayaknya saya juga mau ke Jepang nih. Gitu. Ternyata pas di Jepang kita beda kota kan. Jadi saya waktu itu berangkat meninggalkan karir saya juga, padahal waktu itu udah mau diangkat kan karena bagus nih Sari closingannya bagus banyak gitu juga, terus menjalin silaturahmi sama customer-nya bagus atau customer relationship ya Pak Denny ya. Tapi ternyata ya saya mikir lagi, pengen berangkat, tapi ke Jepang itu kenapa saya pengen? Karena dulu punya mimpi Pak Denny, pertukaran pelajar di Jepang. Pas SMA itu nggak kesampaian gitu. Mungkin saya kurang pinter ya kayak Pak Denny, kurang pinter di bidang itu, akhirnya aduh kayaknya gimana ya, tapi saya percaya dan saya yakin saya bikin 101 mimpi Pak Denny dari dulu, dan selalu kalau tercapai itu dicoret termasuk pergi ke Jepang. Itu salah satu mimpinya ya. Salah satu mimpi. Jadi saya punya mimpi itu saya catat, nanti yang tuh, udah para sahabat kalau punya mimpi catat. Sama kayak kita punya luka ya, kalau kelihatan kan kita tahu nyembuhinnya di mana gitu. Sama kalau punya mimpi harus kita tulis mimpinya seperti apa biar terrealisasi ya Pak. Dan akhirnya berangkat itu ke Jepang, belajar di Jepang di kota Maebashi. Itu ya, sambil kerja sebagai perawat di sana, sambil sekolah gitu kan, bayar sendiri. Wah, luar biasa Pak Denny ya. Merantau itu jauh dari orang tua itu luar biasa sekali. Jadi ngerasakan cari uang itu susah. Jadi saya ngebayangkan ayah saya seorang diri itu membiayakan anaknya 5 gitu. Baru terasa tuh ya. Iya, saya aja buat diri sendiri kayaknya. Susah juga gitu ya. Luar biasa susahnya. Wah, gimana ayah saya, dari situ saya berpikir saya harus maju. Saya harus menghapus generasi sandwich ya untuk sandwich generation ya. Iya benar Pak Denny. Jadi dari situ saya mikir, wah saya harus lebih sukses daripada orang tua saya. Tapi saya tahu semua sukses itu butuh proses. Iya gitu. Betul. Gitu, Pak Denny. Jadi ternyata pergi ke Jepang tuh karena ada seseorang para sahabat. Nah luar biasa ya. Jadi perjuangan Mbak Sari ini bagaimana bisa merasakan bahwa ternyata tuh orang tua menghidupi keluarganya luar biasa beratnya gitu loh. Ketika kita sudah juga sampai ke tahap untuk mencari nafkah ya, baru kita menyadarinya. Benar. Jadi para anak muda, Anda harus bersyukur dengan orang tua Anda harus menghormati orang tua Anda gitu loh. Bagaimana mereka menafkahi Anda. Dan juga pesan dari Mbak Sari bahwa bisnis itu sebenarnya bukan uang modal satu-satunya ya. Benar. Nah, kita masuk lagi nih. Sekarang sebenarnya bisnis Mbak Sari apa aja nih? Banyak juga, bisa sebutin ke satu-satu. Siapa tahu para penonton nih ada yang mau ini kan kerjasama gabung. Kalau Sari sebenarnya awalnya itu hanya warung sambal istighfar ya Pak Denny ya. Jadi buka warung kecil-kecilan, terus tapi kok omsetnya dikit banget ya, kecil banget. Akhirnya gimana nih? Itu kan pandemi online lagi gencar-gencar. Jadi saya buat sambal saya tuh kan khasnya ada 6 varian. Saya buat. Ini sambalnya buat sendiri? Dulu iya, sekarang udah nggak kuat Pak Denny ya. Udah di hire karyawan. Gitu. Nah jadi sekarang dari waktu itu dibuat deh varian botol, gimana caranya ini bisa sampai keluar kota gitu kan. Dulu juga perjuangannya banyak, entah bocor lah, entah apa. Tapi saya nggak berhenti. Belajar sampai orang tua kayak sempet kayak mikir, ya Allah Mbak, kayak gitu loh Pak Denny, kayak kasihan banget anak aku gitu ya, lulus dari Jepang malah jadi pedagang. Itu sempet saya posisi ngedown banget Pak Denny, karena apa? Saya dijauhin teman, semua dijauhin teman, karena saya kan nggak mikirin waktu main ya Pak Denny. Cuma saya percaya suatu saat kalau saya sukses, bahkan mereka yang bisa nyamperin saya. Saya yakin suatu saat gitu. Nah waktu itu jadi saya berjuang gimana caranya ya, ini gini hire karyawan, ngerasain Pak Denny gimana caranya
gimana tuh kalau produk kita itu laku gitu kan Iya. dulu. Nah akhirnya saya main TikTok pada ini. Oh. Dan saya besarnya memang dari TikTok Oh, semua bisnis iya. saya tuh ada TikTok, saya ada 12 akun TikTok Iya, iya. gitu. Luar biasa. TikToker juga. Iya, TikTok semua. Dan waktu itu bos milenial itu yang paling ngetop pada ini. Kenapa? Karena dalam waktu 2 minggu langsung 30 follower. followers. Oh, Naiknya cepat, itu iya. benar-benar organik, tidak ada Iya, iya. iklan atau apapun. Iya. Kalau sekarang kan iklan aja Iya, udah iya. gampang ya Pak Denny Iya. ya. Jadi dari situ partner saya Kak Ferdica, wah bagus nih Sar Oh, gitu kan. iya. Jadi kita kembangkan, akhirnya bikin kelas bisnis online, Iya, kita kumpulkan para mentor, karena kan kita juga nggak boleh ya Pak Denny, oh saya jago ini, padahal nggak Iya, boleh juga. Jadi saya banyak bekerja sama dengan para mentor, Iya. mentor ini jago apa nih, saya jadikan mentor di Oh, bagian A, iya, mentor ini jago di bagian digital marketing, saya jadikan gitu. Jadi kita tuh jangan nyerah juga, aduh saya kan gaptek, saya nggak Iya. ngerti apa-apa. Kita bisa bekerja sama dengan Iya. orang yang pintar. Iya. Kita boleh bodoh, tapi kita cari orang yang pintar. Iya, iya. Gitu, Saling Pak Denny. melengkapi ya. Iya, jadinya kuat tuh fondasinya Iya, seperti iya. itu. Gitu ya. Terus setelah bos milenial saya ada kosmetik Pak Denny. Oh. Tapi itu saya Jadi bos bikinnya milenial ini bisnisnya mengadakan ini bisnis. kelas bisnis gitu Iya, ya. sama seminar offline online. Iya. Nah, insya Allah di tanggal 26 ini ada di Bogor, Pak Oh, Denny ya. itu di apa? Teknik Online, Kosmet. offline? Offline. Offline. Gitu, tanggal 26 26 Maret ya, hari Sabtu tuh ya. Oh, kalau iya, nggak salah. Sabtu, Nah, bagi gitu para ya. sahabat nih yang nah kalau mau ini daftar Kalau atau mau apa? daftar, tinggal ke TikTok-nya Bos Milenial atau Instagram-nya Bos Milenial, Oh. ada klik link daftar seminar. Oh, tinggal daftar aja iya, ya. ada macam-macam yang mau daftar kelas, tinggal daftar kelas gitu. Iya. Nah, itu nanti ngebahas tentang bisnisnya, tentang Google Business Oh, Buddy. Jadi iya. gimana kalau kita di search nomor 1 kita di Oh, bisnis itu, di iya. Google itu di Iya. search. Misalnya oleh-oleh khas Bogor, Oh, itu nanti langsung keluar tuh merek kita Iya, gitu ya. Mentor saya tuh Pak Indra nanti akan Oh, membawakan, ada iya. Kak Ferdica, dan di TikToknya ada Kak Vidi nih, Kak Vidi Iya. lagi ya. Ada Kak Vidi gitu. Iya. Kalau saya nggak ngisi, gantian Pak Denny ya. Oh. Gitu. Iya, iya. Nah, kemudian apa lagi? Tadi ada sambal, bos milenial yang di Oke. bidang ini. Kalau saya Kelas. sebenarnya yang sebenarnya berprofit itu kosmetik sih. Pak Kosmetik. Denny. Oh. Kalau bos milenial ini hanya untuk apa ya, ajang bermanfaat untuk Iya. orang lain. Oh. Cuman nggak tahu, nggak ada tokonya, nggak ada online-nya dulu tuh. Iya. Saya ini bisnis sudah 13 tahun kalau kosmetik Pak Denny. Oh. Saya taruh ke orang-orang, cari reseller Pak Denny. Oh, iya. Jadi gimana saya tidur pun uang mengalir Iya, iya. gitu kan. Passive income ya. Iya, dulu susah Pak Denny, zaman dulu nyari reseller tuh Iya. susahnya minta ampun. Oh. Orang mikir dagang tuh adalah suatu hal yang memalukan Iya. ya, berdagang tuh kan. Iya. Tapi sekarang kan udah banyak yang jualan, jadi Iya. orang banyak bermotivasi. Jadi Iya. saya taruh barang-barang di tempat-tempat orang gitu Pak Denny. Oh. Jadi nanti mereka setoran, Iya, setiap iya. bulan setoran, Oh. setoran. Ada yang susah? Ada ya, Iya, tapi iya. rata-rata saya belajar dari pengalaman. Jadi sekarang ada persyaratannya kalau Oh. gabung gitu. Iya. Kalau dulu kan action aja tuh, taruh, Iya, iya. boncos aja Iya, ya Pak Denny. mereka nggak bayar gitu ya. Iya, nggak ngitungin HPP Iya, dan lain-lain gitu. Setelah banyak belajar, jadi banyak tahu sih Pak Denny Oh. gitu. Nah, selama jadi entrepreneur nih ya, ada nggak pengalaman yang menarik, yang mungkin gitu. saat ini nggak terlupakan gitu loh? Jadi menarik. Ini baik apa buruk nih Pak? Ya nggak apa-apa, mau cerita yang Oh, gitu ya. yang buruknya atau yang baiknya atau dua-duanya kan. Tapi itu jadi memberikan inspirasi bagi para yang menonton nih, wah ternyata jadi seorang pengusaha tuh nggak, ya dia taunya enaknya aja, Iya, dapat bener, duit, bener, cuan dia Iya, nggak tahu bener, ada bener. pengalaman yang nggak enak juga mungkin. kejadian buruknya adalah nggak punya waktu sama keluarga Pak Denny. Oh. Sempat di situ kayak sedih gitu ya Pak Denny, kayak aduh menangis kan. Jadi dulu tuh orang tua kok kayak aku dari pagi ketemu malam, pagi ketemu Iya. malam. Itu dulu sempat masih kerja bidan pulang dari Oh, Jepang, iya. karena saya memang masih punya mimpi pengen ngebangun RB, rumah Iya. sakit bersalin. Oh. Cuma saya berpikir kayaknya saya nggak perlu kerja aja sih, mending Iya. cari uang yang banyak, udah ada uang saya bangun rumah bersalin. Iya. Jadi saya stop di situ, lanjutin bisnis saya. Nah dari situ saya mikir kayaknya kalau sendirian doang saya nggak bakal maju Pak Denny Iya. kan. Terus akhirnya nyoba ketemu orang tapi nggak niat pengen ini, karena saya tahu sadar aduh kayaknya belum mungkin deh saya Iya. cocok berpartner gitu Iya. kan Pak Denny. Ternyata bertemu silaturahim sama orang-orang, ternyata wah cocok, dan dia ngelihat TikTok dan dia Oh. benar-benar awam sama TikTok. Iya, iya. Dan sekarang salah satunya partner saya, kalau Kali Maharani, luar biasa. Itu teman lama saya, dulu kita jualan bareng. Oh, iya. Sekarang Oh. dia kan usaha jeans juga, kita bareng konveksi.
Nah, jadi dia nanya, oh gimana sekarang dalam waktu 2 bulan followersnya 13.000 Pak Denny. Luar biasa. Dan TikTok Shop-nya juga banjir orderan segala macam. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin kalau kita konsisten. Saya selalu bilang, kamu sebulan melakukan TikTok jika kamu konsisten dan yakin menggunakan hashtag yang trending dan lain-lain gitu ya Pak Denny, pasti FYP, pasti. Dan setelah FYP bukalah TikTok Shop dan lain-lain. Saya sih mengajarkan seperti itu ya Pak Denny. Dulu orang mikirnya alay main TikTok ya nggak Pak Denny ya, alay. Tapi saya membuktikan sendiri dan TikTok itu platform yang sangat beda menurut saya. Jadi saya memang besar dari TikTok. Ya. Nah, itu pengalaman luar biasa dan bangun BM Pak Denny itu belum pernah ketemu sama partner-partner saya. Sama Kak Vidi juga belum pernah. Sama Kak Vidi belum pernah, sama Kak Ferdi belum pernah. Baru ketemu tuh 6 bulan kemudian pas ngadain seminar di Bandung. Kita baru ketemu. Tapi ternyata bisnis kita bisa bertahan. Berarti kan TikTok bukan ajang cari jodoh ya Pak Denny. Tapi bisa buat bisnis ya. Bisa buat bisnis gitu. Saya selalu memanfaatkan kita harus kerjasama nih gini-gini di bagian apa, beliau pintarnya apa, saya apa gitu, kita gabungkan gitu. Akhirnya saya juga ke Mayasa Home Beauty itu daerah Klinik Bekasi. Sekarang kita buka aesthetic center. Jadi orang-orang yang pengen klinik kecantikan pengen punya salon atau klinik kecantikan boleh ke saya juga gitu ya. Nanti dibimbing juga ya. Wah luar biasa para sahabat ini, Mbak Sari ini banyak banget bisnisnya. Terus sama keberangkatan ke Jepang sih Pak Denny. Jadi buat teman-teman yang memang pengen sekolah ya Pak Denny atau kerja, saya juga bisa memberangkatkan, tapi ini bukan LPK memang resmi dari pihak Jepang yang langsung. Coba Sari bikinin TikToknya gitu kan. Akhirnya beberapa sih juga berangkat gitu. Jadi ada kerjasama juga dengan Akura Bandung gitu. Makanya dari situ, wah ternyata cuan itu mengalir. Gak harus kita lari sana sini. Setelah saya belajar di rumah aja main TikTok. Wah luar biasa Pak Denny. Yang penting kita tahu strateginya sih sebenarnya ya dalam bisnis itu. Benar. Ketika kita udah tahu strateginya lebih mudah kan jadinya ya. Jadi sekarang saya banyak membangun. Terakhir nih kemarin ketemu Kak Martin juga Hyundai Bogor Official daerah Ion itu juga bikin TikToknya dan saya membuktikan kalau saya bisa dan yakin, saya yakin nih Pak, sebulan. Saya targetinnya sebulan. Saya sebulan pasti 1.000 followersnya. Ternyata belum nyampe seminggu Pak Denny. Sekarang udah mau 1.000. 900 berapa nih? Kayaknya dilihat lagi udah 1.000 ya. Jadi saya membuktikan ternyata ini nyata kalau sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi memang kebanyakan orang mikir, wah belajar nggak penting, yang penting action. Tetap pengusaha-pengusaha besar tuh saya yakin Pak Denny, mereka belajar dari kegagalannya ya Pak Denny. Terus juga belajar dari kegagalan orang lain. Jadi dari situ saya banyak belajar. Oh dia melakukan ini salah nih. Berarti saya nggak boleh melakukan hal yang sama gitu. Udah tahu dia ngelakuin itu sama karena kita belum nyoba, kita nyobain gitu. Itu sih cukup mantap ya langsung ke bawah kayaknya. Terus hal yang buat saya bangga itu saat ini adalah saya punya teman. Kan dulu saya bilang saya nggak punya teman ya. Tapi sekarang saya punya teman-teman ya. Saya punya teman dan yang saya banggakan adalah orang-orangnya berkualitas. Teman-teman saya itu pembisnis semua, influencer, pokoknya memang orang-orang yang bermanfaat. Dan saya bangga. Dan kenapa saya bilang seperti ini? Bukan berarti saya tidak membolehkan untuk anak muda senang-senang boleh. Kan beda-beda ya. Senang-senang itu boleh. Tapi saya senang sekali karena teman saya sangat sekarang tuh berkualitas ya Pak Denny. Jadi saya kesini bukan ngomongin orang, tapi ngomonginnya bisnis sama ngomongin masa depan. Kesana pergi, di Bekasi saya punya partner, kesini ngomonginnya bisnis lagi. Jadi menurut saya lebih bermanfaat karena kalau hidup sekedar hidup, kerapun hidup ya Pak Denny. Jadi hiduplah dengan hidup yang bermanfaat. Para sahabat, pesan dari Mbak Sari, hidup Anda harus bermanfaat ya bagi orang lain juga. Ya kalau Anda mau berbisnis nih bisa belajar Mbak Sari, mau belajar TikTok bisa belajar. Luar biasa nih Mbak Sari. Nah, tantangan terbesar nih sebagai seorang ini ya business woman lah, entrepreneur nih, apa sih? Orang melihatnya kan enaknya aja, padahal dia nggak tahu nih tantangan juga banyak gitu ya. Tantangan terbesar saya adalah sekarang itu jauh dari orang yang saya cintai itu ya Pak Denny yang pertama. Jauh dari masih di Jepang? Masih Pak Denny. Kenapa kamu nggak pulang ya? LDR. Saya cintai, kenapa tantangannya? Karena menurut saya orang-orang yang mensupport saya itu hanya dari keluarga, terus
mentor Iya. ya Pak Denny ya. Terus sama pasangan saya. Saya terpuruk tuh saat banyak fitnah yang muncul karena kan orang tua saya orang punya, anaknya sampai banting tulang berbisnis gitu. Jadi banyak perkataan-perkataan yang memang menyakitkan. Terus kalau lulus kebidanan jadinya kayak gini. Terus sekolah sampai ke Jepang kok jadinya dagang gitu. Dulu sempat sedih banget dan terpuruk kayak mau hampir Pak Denny ya, hampir melakukan hal yang bodoh gitu ya. Padahal itu hanya cemooh. Tapi saya mikir di dunia ini hidup itu cuma dua. Kalau nggak orang yang iri dan termotivasi. Kalau saya hanya fokus sama orang yang iri, sampai kapanpun saya nggak akan maju. Jadi saya fokus sama orang yang termotivasi dengan saya. Jadi saat itu saya mulai bangkit, yakin pasti bisa dan bisa ngejalanin prosesnya gitu. Saya yakin semua akan indah pada waktunya gitu. Nah, sebenarnya kalau banyak orang iri sama kita, sebenarnya hidup kita keren loh. Hebat, karena orang pada sampai bisa iri sama kita. Berarti hidup kita tuh keren. Jadi kalau Anda iri dengan seseorang, berarti orang yang Anda iri itu keren hidupnya. Kalau nggak keren, ngapain dia iri? Netizen ya? Iya. Jadi kalau Anda iri dengan orang, yang salah Anda gitu loh. Orang yang Anda iri itu orang keren pasti. Iya ya. Jadi pengen seperti kita tapi nggak sampai. Iya, dia pengen tapi nggak bisa gitu loh. Ya kan? Maka dia cuma bisa iri. Iya. Nah, sekarang ya Mbak Sari udah mulai berbisnis. Nah, walaupun belum terlalu lama. Nah, mimpi terbesar Mbak Sari apa dalam berbisnis? Apakah fokus dengan produk yang telah ada atau mau makin membesarkan atau apalah? Tadi kan juga ada mimpi untuk membangun rumah sakit bersalin ya. Nah, dari sekian banyak itu mana yang kira-kira Mbak Sari inilah mimpi terbesar saya nih untuk saya wujudkan gitu loh. Mimpi terbesar saya adalah memiliki perusahaan di setiap kota ya Pak Denny ya. Cabangnya gitu, cabang di setiap kota sehingga saya bisa banyak waktu untuk keluarga dan untuk pasangan saya kelak gitu kan. Saya juga ingin menikmati hidup gitu Pak. Mungkin kalau sekarang kenapa saya belum saatnya Pak. Masih banyak yang butuh saya gitu, masih banyak yang saya tetap harus di sini dulu nih gitu kan. Tapi ini udah mending sih Pak Denny. Dulu tuh packing sendiri, apa-apa sendiri, semua sendiri. Itu jadinya saya mikir, oh bertemu teman partner bercerita, oh kamu jangan sendiri nih, coba kamu ini memang pemasukan kamu jadi sedikit, tapi setidaknya kamu lelahnya jadi sedikit. Jadi banyak belajar, oh iya, coba lepas yang satu. Terus ini juga, oh coba lepas satu. Sekarang jadi lebih enak sih Pak Denny, main HP aja sih sekarang. Main HP, makanya gemuk ya Pak Denny. Dulu saya kurus banget, sekarang jadi gemuk karena main HP aja sih gitu, main HP. Jadi karena fokus banyak online ya bisnisnya. Online, iya gitu sekarang. Jadi beda banget sama zaman dulu waktu saya masih jadi sales itu kerjanya on lapangan ya Pak Denny. Zaman dulu ya. Sekarang alhamdulillah main HP aja. Kemajuan teknologi ya mendukung bisnis kita sebenarnya dan kita bisa memanfaatkan itu ya. Benar, intinya kita bagaimana memanfaatkan perubahan ini kan, perubahan teknologi. Tuh, kalau orang nggak bisa memanfaatkan kan dia ketinggalan udah. Benar-benar. Ya sebenarnya memang paling enak tuh orang bagaimana punya bisnis tuh nanti bisnisnya bisa berjalan autopilot kan, kan. Maka paling enak tuh orang yang punya duit, punya waktu. Benar ya, benar. Iya kan? Autopilot ya. Iya. Di dunia ini kan ada 4 orang yang punya duit, punya waktu itu paling enak deh. Ada yang punya duit, nggak punya waktu. Ada yang punya waktu, nggak punya duit. Ada yang nggak punya waktu dan nggak punya duit. Itu waktunya habis sehari-hari tapi nggak menghasilkan. Nggak perubahan. Iya kan? Nah, sekarang tadi Mbak Sari udah banyak bercerita tentang bisnis nih. Sekarang kita bercerita tentang masa-masa Mbak Sari dari kecil sampai saat ini ya. Nah, prestasi-prestasi apa sih yang Mbak Sari pernah capai? Kan tadi saya dengar, pernah jadi atlet kungfu ya segala macam. Nah, terus mungkin pernah jadi aktif di kegiatan apa lagi gitu loh. Terus prestasi apa lagi? Dari kecil ya Pak Denny? Kalau prestasi di bidang sekolah kayaknya nggak banyak ya Pak. Nah yang mungkin orang kan ada yang berprestasi kan nggak hanya di sekolah ya, bisa dia ekstrakurikulernya atau pendidikan yang lainnya. Lebih ke bela diri dulu, kungfu naga mas. Nah itu ikut sejak kapan ya? Kok bisa ikut kungfu gitu loh? Dulu itu ikut SMP kelas 1. Nah dulu itu bela diri itu, ini juga luar biasa Pak Denny. Jadi dulu tuh wusu di sekolah Sari itu udah mau mati. Udah nggak ada yang ikut. Wusu tuh sama kungfu sama ya? Iya, kungfu naga mas. Itu udah mau mati.
Jadi angkatan Sari yang mendongkrak nih kan. Sari coba ngajak teman-teman, yuk ikut Jadi yuk. hidup gitu. lagi tuh. Ya, Udah ikut mati lagi. suri, hidup Ya, lagi. ya ikut lagi. Iya. Terus ditantang sama karena Wushu itu dulu karena udah mati, orang pada nggak percaya bisa hidup lagi Iya. di ekstrakurikuler itu. Wah, siapa Akhirnya- nih Mbak Sari Iya, ini bisa menghidupkan gitu. ini? Akhirnya kita angkatan Sari tuh coba mendongkrak, mau ikut lomba waktu itu Iya. saat itu Pak Din. Cuman ada salah satu guru bilang, buat apa kamu ikut lomba? Nggak akan kamu menang katanya. Nggak bakal dapat piala juara umum. Kalau memang mau ikut, bawa pulang piala juara umum gitu. Jika kamu bisa membuktinya, saya ikut. Kalau nggak dapat pulang, nggak akan dibawa lomba lagi. Iya. Ini kisah nyata ya teman-teman, boleh Iya. tanya di dalam mutakin ya. Iya. Jadi waktu itu kita berangkat pada ini dengan kita latihan terus, pulang sekolah latihan, ngajak teman-teman, yuk kita bisa gitu kan. Karena kan waktu itu cewek cowok ya pada dicampur. Nah waktu itu berangkat. Awalnya kita takut nih, karena saingannya kok luar biasa gitu ya. Wah gerakannya pada bagus-bagus banget, tapi kita yakin gitu pada diri kita sendiri. Dan waktu itu kita bawa pulang piala juara umum. Itu pialanya tinggi banget pada ini, Luar ngelebihin biasa. piala. Pemberdirinya tingginya kita Iya, ya. gitu. Dari situ saya, wah luar biasa. Dan akhirnya suka ikut-ikut lomba juga dan jadi juri juga. Cuman memang nggak sampai jadi atlet banget Iya, sih Pak Dini. Waktu itu karena orang tua, kok anak saya pulang-pulang ada pincang, ada biru lah apa kan. Karena Iya. saya kan lebih suka sansau ya Pak Iya, Dini dibanding jurus tuh dulu. Oh, Sansau tuh yang ini ya. Yang fighting. Fighting ya. Gitu. Jadi ada lawannya bener ya. Iya, gitu, lebih suka sansau. Karena kan dulu masih kecil ya badannya Pak Dini. Orang tua kayak saya mah seneng gitu, Iya. bawa piala pulang-pulang tuh pincang-pincang gitu kan, namanya orang tua ya Pak Deni. Jadi dulu di situ. Terus yang kedua paling juara ini Pak Deni, PI pencegahan ilmiah waktu di kampus gitu iya. kan. Terus lomba apa ya? Saya waktu itu pernah ikut lomba puisi Pak Deni Oh, di puisi. FLP Iya, gitu ya. Tapi keterimanya puisi, Iya. pengennya bikin novelnya nggak keterima, tapi Iya. puisinya keterima gitu. Jadi itu aja sih Pak Deni. Iya. Kalau waktu muda itu nggak banyak, memang saya nggak terlalu banyak berprestasi. Pas umur di atas 20 sih Pak Deni banyak berprestasinya. kegiatan, ya. Waktu itu sempat pidato bahasa Jepang ya Oh, Pak Deni ya, iya, di depan banyak orang Jepang langsung. Nah itu impian saya juga teman-teman, di kertas saya tulis pengen public speaking gitu ya Pak Deni. Pengen jadi public speaking, pengen berpidato di depan orang banyak. Dan ini berpidato langsung pakai bahasa Jepang di depan Luar orang biasa. Jepang gitu. Dan itu benar-benar saya nggak nyangka kepilih gitu ya Pak Iya, Deni ya. iya. Terus masuk koran di Jepang Oh, itu juga waktu biasa itu. ya. Terus kepilih juga jadi pidato di acara resmi kakak kelas Iya. gitu kan. Jadi saya dari situ belajar, padahal dulu saya pemalu Pak Deni. Iya, Dia nggak mau banyak ngomong gitu. Tapi saya bermimpi, wah saya pasti bisa nih Iya, merubah karakter saya gitu. Betul. Akhirnya waktu itu dari banyak ngomong, suka dikatain gila Pak Deni sama teman. Ngapain sih ngomong sendiri gitu kan? Iya, Kadang iya. di kaca ngomong sendiri, ini ngomong sendiri, maksudnya latihan. Latihan ya. ya, itu latihan public speaking. Iya, dari situ udah ngerasa hidup bodo amat sih Iya. Pak Deni. Orang mau ngomong apa kan yang ngejalanin Iya, hidup kita gitu. nggak peduli lah ya dengan Iya, gitu. terlalu banyak kita pikirkan bisa menghambat ini kan, Iya. ya kan bagi kita. Nah, Sari itu pernah tinggal di Jepang ya. Nah, kan apa yang bisa Sari dapatkan lah di Jepang, pembelajaran apa dari kebudayaan Jepang, dari cara kerja orang Jepang gitu ya. Pasti kan ada insight tuh yang didapatkan 2 tahun kan di sana ya. Pasti yang bisa mungkin diterapkan dalam kehidupan kita di sini nih sebenarnya. Mungkin teknologinya yang pertama ya Pak Deni. Teknologinya luar biasa ya di Jepang. Tapi Indonesia sekarang udah mulai ya Pak Deni, udah lumayan luar Iya. biasa menurut saya. Terus yang kedua adalah budayanya Pak Deni. Budaya Jepang ini ya. Iya, menghargai sekali apa itu sesama manusia. Iya, iya. Jadi saya punya bos Pak Deni. Punya bos itu luar biasa Pak Deni. Seperti Pak Deni. Iya. Itu bos dari semua kepala rumah sakit dan kepala cabang ya Pak Deni. Tapi dia nyupirin kita, terus ngobrol-ngobrol sama Iya. kita, makan bareng sama Iya. kita. Saya kayak nggak nyangka nih, kayaknya Iya. kalau di Indonesia nggak semua bos melakukan hal ini ya Pak Deni ya. Jadi orang kan kesannya kalau sama bos pasti kita Iya. nurut ya Pak Iya. Deni ya. Tapi pas di Jepang itu, Iya. oh Iya. ternyata Dia memperlakukan manusia sama. iya, sama. Ternyata kekerasan itu belum tentu bisa merubah orang Betul. lain, tapi menyentuh dengan emosi itu bisa membuat kita lebih bersemangat Iya, gitu. iya. Sama dengan kita menjalani hidup ya. Kalau kita mengeraskan nih tim-tim kita atau karyawan kita, biasanya
mereka akan jadinya benci ya Pak Iya. Denny segala macem gitu. Tapi kalau kita bangun emosional, tetap tegas ya Pak Denny, Iya, tegas iya. dan disiplin membangun secara emosional, otomatis dia akan merasa juga dihargai sebenarnya. Iya, luar biasa ya. Memang Iya. budaya dan ini etos kerja orang Jepang tuh emang luar biasa, dan mereka juga kejujuran mereka luar biasa. Ini ada cerita, sebenarnya cerita kisah nyata, cuma Iya. ya ini nih, ada saudara saya juga tinggal di Jepang, saudara istri saya sebenarnya. Kalau dia kan misalnya mau makan di food court, dia ngetap meja atau kursi, dia taruh handphone aja. Oh ya. Dia cari makanan, dia balik lagi masih ada tuh Oh handphone. iya, saya juga Iya, pernah. di Indonesia dia lupa makan di food court, dia taruh handphone di meja. Iya, Dia balik langsung. nggak ada handphonenya. Iya benar ini. Saya pernah di ATM Pak Denny, itu dompet sama HP saya. Saya udah panik, wah hilang nih. Saya pikiran, ternyata nggak hilang. Enggak, Dan kan? rasa kepo saya tinggi. Saya nanya sama guru saya, Sensei, kok Iya. ini saya nggak hilang ya Iya. Sensei, dompet sama HP. Itu 1 jam lebih saya naik Iya. sepeda goes sampai ke apartemen. Lah, kok HP nggak ada, balik lagi? Berarti Iya. kan 2 jam tuh Iya. Pak Denny ya bolak-balik ya. Saya cerita, kenapa ya Sensei? Padahal itu keluar masuk orang banyak, dan Iya. pas saya di dalam ternyata orang Jepang itu Mbak Denny, mereka takut untuk melakukan tindak Iya, kejahatan. betul. Kenapa? Karena akan tercatat Pak Denny. Iya, Kan udah banyak CCTV. betul. Nah ternyata untuk nanti akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan Pak Denny ya. Betul, iya. Karena ada catatannya kelakuan tidak baiknya betul, Pak Denny. iya. Wah di Indonesia keren tuh kalau diterapkan ya Pak Denny. Karena kenapa orang Jepang pada takut pengangguran Iya. Pak Denny? Ternyata pengangguran aja bayar pajak Pak Denny. Jadi Iya. kayaknya nggak ada yang pengangguran. Gitu sih. Luar biasa Iya, jadinya. emang luar biasa Jepang itu. Nah, maka bisa jadi negara maju, padahal sumber daya alamnya nggak ada ya, maksudnya dikit sekali lah dibandingkan dengan Indonesia. Iya, benar. Tapi etos kerja mereka luar biasa, Luar produktivitasnya biasa. tinggi. Nah, dari Mbak Sari nih, selama menjalankan dulu masa kecil sampai sekarang berbisnis, ada nggak role model, panutan bagi Mbak Sari yang bisa menginspirasi hidup Mbak Sari sampai saat ini gitu loh? Untuk Sari sendiri Iya, ya, mungkin yang pertama ada, kalau di Indonesia saya Bob Sadino. Ah, Iya, Bob. almarhum Bob Sadino. Kalau luar negeri mungkin Joe Girard. Oh, Jul Karena Girard. saya sebenarnya Sales luar biasa tuh ya. saya tuh pecinta sales. Iya, Makanya iya. kemarin Kak Vidi ngajakin, Sar ada seminar ini nih, gitu kan. Karena udah bergabung kan di komisi. Udah, sekarang gabung di komisi nih. Karena Sari suka pada ini, karena menurut Sari tuh dulu orang tua tuh mikirnya ngapain sih kerja begitu kan, iya, mikirnya iya. pada ini. Kan kesannya di keluarga tuh sales tuh kayak gimana ya Pak Denny? Iya, iya. Padahal Dipandang kalau- rendah, orang rendah, sering ya. underestimate dengan Iya, sales ya. benar, Padahal sales tuh potensi penghasilan paling besar. Iya, gitu. Padahal sales itu gaji kita yang ini ya Ya, Pak Denny. kita manage sendiri, kita ya ngatur kan? mau gimana. Sama kayak bisnis ya Pak Denny. Iya. Kita mau gede berarti kita harus mengatur Iya. bisnis kita. Makanya ke gitu. tim sales saya juga di kantor saya selalu bilang, anggap kalian ini entrepreneur lah. Sendiri. Iya. Cuma kalian mungkin perlu konsultasi aja, maksudnya, tapi sebenarnya intinya kalian tuh entrepreneur. Iya benar. Makanya sekarang kan saya jadi konten kreator juga ya Pak Iya. Denny. Orang kan kalau konten kreator kan berarti kita mengikuti Iya. arahan juga ya Pak Denny. Orang mikir kok Sari jadi sales lagi gitu kan. Padahal saya cuma nggak pernah ngomong kalau saya Iya. konten kreator. Saya kan padahal udah bisnis Iya. gitu. Kekurangan uang kah sampai ada lah netizen yang Iya. bilang. Cuma saya mikir kenapa memang dengan Iya. sales gitu? Iya. Bukankah sales adalah penghasil uang lebih Iya, besar jika besar. dia memang pengen lebih Betul. besar Iya, income-nya ya Pak benar. Denny. ya, Dan gitu. itu menggerakkan perekonomian suatu perusahaan, Iya, malah benar, Pak. perekonomian negara kan. Kalau nggak ada nggak sales, salesnya, gimana perusahaan ya, Pak? apa? Nggak bisa. Gitu. Jadi ya banggalah menjadi sales. Nah, bangga jadi sales tuh, ikut Bangga jadi komisi. sales, ikut komisi nih. Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia. Iya nih. Kalau Gemar sendiri ini apa ya Pak Denny? Generasi emas berkarya. Oke. Jadi ini visi misinya sama apa gimana sama komisi? Beda? Beda-beda, beda. Jadi kalau Gemar background orangnya bukan hanya sales, banyak inilah latar Semua belakangnya. ya, Iya, ada atlet, ada entrepreneur, ada influencer, ada juga ya, macam-macam Pak lah. Denny. Saya termasuk bangga loh teman-teman bisa Iya. wawancara langsung dengan Pak Denny, pengusaha besar gitu. Sangat terima kasih juga sih Pak Ya, Denny, sama-sama. karena saya salut dengan Pak Denny. Pak Denny padahal udah jadi pengusaha besar ya. Kalau saya jadi Pak Denny atau semua orang gitu, kayaknya udah foya-foya aja gitu. Berarti kan Pak Denny pengen membuat sesuatu yang sangat bermanfaat ya sangat Pak Denny. Ya. bermanfaat, dan saya mau keluar dari zona nyaman.
Nah, itu benar. orang-orang kadang berpikir ya, keluar dari zona nyaman itu menyakitkan. Enggak Iya, kok, saya benar. menikmati keluar dari zona Seneng ya, nyaman. Pak, Ya sebenarnya kalau saya mau santai-santai aja ya bisa aja Iya. gitu loh. Tapi saya mau keluar dari zona nyaman itu, mau hidup saya itu bermanfaat juga, saya mau berbagi juga dengan terutama saya Jalan-jalan anak-anak juga. muda lah. Saya punya visi bahwa bagaimana anak-anak muda ini bisa maju menjadi sumber daya manusia yang unggul, karena kan 20 tahun lagi bangsa Indonesia dipimpin oleh generasi anak-anak muda sekarang. Iya, Ini saya ajak benar. ngobrol nih. Benar, Pak Denny. Ya bangkit ya, jangan jadi generasi sandwich ya Pak Denny. Iya. Kita ubah nih. Luar biasa. Nah, tadi kan salah satunya almarhum Bob Sadino. Mengapa Iya. almarhum ini Bob Bob Sadino jadi role model Sari? Kenapa? Karena saya percaya teman-teman, Hmm. mau sukses itu nggak harus kita punya uang banyak ataupun sekolah tinggi. Tapi bukan berarti nggak boleh sekolah tinggi ya teman-teman ya. Penting juga. Buktinya saya juga sekolah Iya, ya, kuliah juga, gitu ya. Tapi yang saya ambil dari beliau itu tidak pintar Pak Denny ya di bidang sesuatu ya. Tapi beliau pintar untuk menjualkan barangnya, Iya. produknya. Nah dari situ saya belajar. Oh ternyata saya jagonya di bidang ini. Saya harus cari partner saya. Dari situ saya mulai cari partner Iya, yang dari situ beda. mendapat inspirasi dia. Oh Kak Ferdi jagonya ini. Oh Kak Vidi ini jagonya bangun circle. Berarti kan saya orangnya malu, jarang bangun circle. Paling kalau udah ketemu baru gitu. Oh kalau Kak mentor saya Pak Indra itu bangun circle dengan orang-orang sukses juga. Otomatis kan saya kecipratan teman-teman yang sukses juga ya Pak. Jadi dari situ saya belajar dari almarhum Bob Sadino gitu. Jadi pintar itu tidak mempengaruhi teman-teman sukses atau enggaknya ya. Betul. Action dan disesuai dengan ilmu bagaimana. Iya, jadi pintarnya sebenarnya nggak cukup lah ya. Kita harus banyak belajar, banyak berrelasi dengan banyak orang ya. Itu penting sekali buat kesuksesan Anda. Nah, sekarang pesan-pesan ini nih Mbak Sari buat anak-anak muda nih. Ini penting banget nih karena Mbak Sari punya banyak bisnis. Nah, juga mungkin banyak lah saya tahu nih anak-anak muda yang mau berbisnis. Nah, apa pesan-pesan Mbak Sari buat generasi emas anak-anak muda Indonesia nih? Silakan. Pesannya mungkin simple ya. Mau sukses itu pasti butuh proses ya Pak Denny ya. Betul. Orang sukses bukanlah Nggak ada yang instan ya. Benar, Pak Denny. Karena orang sukses bukanlah orang yang ngehoki, Iya. tapi orang-orang yang mau berjuang. Itu Betul. pesan Sari Pak Denny. Jadi pesan dari Mbak Sari, orang sukses itu orang yang mau berjuang. Iya, benar. Kalau Anda mau sukses ya Anda harus berjuang. Iya. Menikmati prosesnya sehingga Anda mencapai kesuksesan. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir Mbak Sari. Iya, Pak Denny. Mbak Sari kan masih punya orang tua gitu ya. masih, Pak. Nah, pasti ada peran orang tua selama ini yang Mbak Sari rasakan gitu loh. Karena saya juga sering sharing dengan anak muda bagaimana mereka juga kadang ada yang nggak menghargai orang tuanya, ada juga yang menghargai orang tuanya. Nah, bagaimana menurut Mbak Sari peran orang tua bagi kehidupan Mbak Sari saat ini ya, sehingga Mbak Sari boleh ya berhasil lah sampai menjadi seorang pebisnis saat ini. Iya, untuk orang tua saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena menurut saya support terbaik saya sampai saat ini orang tua saya Pak Denny. Iya. Terutama ayah saya mengajarkan untuk bekerja keras, tidak malu, bersakit-sakit dahulu, nantinya bersenang-senang kemudian. Ayah saya dan ibu saya adalah panutan terbaik saya. Dan saya ingin lebih baik dari orang tua saya agar orang tua saya bangga membesarkan anaknya dengan bijak ya Pak Denny ya. Intinya terima kasih untuk ayah sama mama yang udah membesarkan Sari. Maafin nih kalau masih belum punya banyak waktu ya Pak Denny karena jujur masih sepertinya waktu Sari itu masih kurang untuk keluarga. Mungkin Sari punya target di umur 30 tahun untuk freedom, bisa membahagiakan orang tua dan kelak bisa punya sama pasangan, punya anak, hidup bahagia. Udah sih itu aja Pak Ria. Terima kasih untuk orang tua. Gak bisa ngomong banyak karena orang tua itu orang tua Sari itu yang terbaik pokoknya Pak. Iya. Tetap bagaimana kita tetap menghargai orang tua gitu. Walaupun kita sukses, kita tahu semua juga berkat doa dan dukungan orang tua ya semua itu. Pasti orang tua mendoakan kita setiap hari untuk kita menjadi sukses. Jadi para sahabat, anak-anak muda di Indonesia, Anda harus bersyukur punya orang tua yang mendoakan Anda setiap hari untuk sukses. Jadi ketika Anda sukses, janganlah Anda mensia-siakan orang tua Anda. Orang tua Anda sudah mensupport Anda sejak kecil hingga Anda sukses saat ini.
Saya akan akhiri video ini. Bagi Anda, orang tua dan anak muda yang suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia, agar cerita-cerita dari narasumber saya bisa menginspirasi Anda. Saya akan akhiri video kali ini dengan semangat Semangat pagi. pagi. Terima kasih Mbak Sari. Sama-sama.